suku Melayu yang dia punya sistem kekerabatan dengan orang Melayu biasanya karena pernikahan. Jadi mamanya orang Melayu, bapaknya orang Karo. Biasanya gitu, itu dia dapat gelar Wan. Nah, jadi Wan Omordin Barus ini adalah orang Karo yang bergelar Melayu. Marganya Karo, Baros ya, Barus. Gelarnya Wan. Wan itu tadi yang biasanya mamanya orang Melayu, bapaknya orang Karo. Persilangan dulu. Persilangan. Nah, Wan Omordin Barus ini kebetulan juga keturunan daripada kejuruan atau kerajaan Urung Senemba. Urung Senemba itu mungkin teman-teman kenal, itu ada di daerah Patumba, ada juga yang di daerah STM Hilir, Kabupaten Raga. Nah, jadi beliau merupakan masih keturunan daripada kerajaan atau kejuruan Urung Senemba. Nah, yang pertama ini, kemudian yang kedua yang terkenal ya Bupati Deli Serdang itu yang di sebelah sini, ini ada Baharudin Siregar. Kemarin tuh ada yang nanya tuh, kenapa nama stadion di Pakam itu Baharudin Siregar gitu? Karena stadion itu dibangun pada masa pemerintahan Bupati Baharudin Siregar. Nah, Bupati Baharudin Siregar ini dulu membangun stadion yang itu dari hasil sumbangan masyarakat Deli Serdang. Informasinya seperti itu. Itu yang salah satu yang mungkin terkenal bupati yang mempunyai cerita di Deli Serdang ini. Sampai sekarang di bagian belakang sih dia itu bupati ke-14 yaitu Asmari Tambuna. Nah, itu untuk di bupati. Kemudian kalau kita di sebelah sini ini ada cerita menarik. Ini peristiwa Tanjung Merawa 1953. Tanjung Merawa 1953 ini adalah cerita hampir sama seperti revolusi sosial, tapi bedanya di Tanjung Merawa ini itu sengketa lahan. Jadi memang kebanyakan di Sumatera Utara itu ceritanya itu cerita sengketa lahan sih sebenarnya, antara lahan ex PTPN, ex perkebunan dengan lahan yang dianggap lahan warga. Kalau sekarang kita kenal tuh tanah garapan gitu. Nah, jadi di daerah Desa Sena, di daerah ke arah Kuala Namu, itu adalah lokasi daripada peristiwa Tanjung Merawa 1953. Nah, di mana peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Wilompo. Dan akibat peristiwa itu juga sebenarnya banyak pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah yang ada di beberapa daerah di Indonesia, yang kemudian mungkin kalau di orang-orang sejarahnya nanti itu akan ngomong munculnya PKI, munculnya DITII, munculnya PRRI dan lain sebagainya. Awal mulanya itu dia karena hal-hal yang terjadi di daerah. Nah, kemudian kita di lantai 3 ini juga ada ada koleksi mengenai sampan dan nyubi yang di sebelah sana. Sampan dan nyubi ini sebenarnya mengadakan sistem mata pencaharian masyarakat di Desa Serdang yang sebagian besar itu ada di daerah pesisir dan juga nelayan pelabuhan. Nah, selain itu di daerah selain itu di sini di ruangan ini juga ada kita punya koleksi uang. Nah, ini agak menarik kan? Saya kalau grafik ini lebih sering cerita uang sebenarnya. Ada yang menarik di uang ini. Jadi di uang ini ada uang Orida, ada uang Ori. Yang 311 ini Orida, uang Republik Indonesia daerah. Jadi pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, ketika Bank Negara Indonesia itu belum dibentuk, nah uang Indonesia itu beredar 3. Ada uang Jepang, ada uang Belanda, ada uang Ori ini, yang ini. Nah, jadi daerah ketika itu diperkenankan untuk mencetak uang sendiri. Jadi kalau teman-teman pergi ke daerahnya, ke museum uang di Medan itu banyak lagi koleksi uang. Nah, salah satu ini uang yang dicetak di Sumatera Timur, namanya Orida Sumatera Timur. Nah, di luar itu juga ada ini uang yang 10 rupiah ini. Uang 10 rupiah ini yang gambar Soekarno. Itu kemarin saya dapat informasi gitu. Itu merupakan uang yang bernilai 5 gram emas.
Loh kenapa gitu? Karena rupanya uang ini dijadikan standar atau patokan untuk uang-uang selanjutnya yang keluar pada masa itu. Jadi paling tinggi itu 10 rupiah. Jadi 10 rupiah ini itu ada undang-undangnya dulu, itu nilainya uang ini tuh senilai 5 gram emas pada masa itu. Sekarang berapakah 5 gram emas? Nah itu tadi. Itu kenapa kita kacain Pak? Karena 5 gram emasnya tadi itu kan. Izin saya kemari. Saya nggak akan cerita revolusi sosial kecuali kalau ada yang nanya, karena banyak versi yang berbeda tentang itu. Yang selanjutnya di sini ada, kalau boleh dibilang sih tokoh ya. Kalau saya lebih suka menyebut tokoh yang berpengaruh di Deli Serdang. Ada Tengku Agunawan Sinar dan Tengku Masyar ini Sultan Serdang ke-6, ke-7 dan ke-8, ke-7 dan ke-8. Di ujung sana juga ada Sultan Serdang ke-4 dan ke-5. Oke, selain itu ada Jamin Ginting. Jamin Ginting ini pahlawan nasional yang berasal dari Karut. Kenapa dia masuk kemari? Karena dia terlibat di pertempuran di perang kemerdekaan yang terjadi di Sibulangin. Itu kenapa dia masuk ke tokoh yang berpengaruh di Deli Serdang, Jamin Ginting. Kemudian yang kedua Kolonel Bejo. Kolonel Bejo ini merupakan tokoh yang terlibat dalam agresi militer Belanda waktu perang di Sungai Ular. Di jembatan Sungai Ular itu ada perang kemerdekaan di sana tahun 1947 sampai 1948. Nah, salah satu tokohnya itu adalah Kolonel Bejo. Kemudian Sauki, pencipta tali Sampang 12, udah sama-sama mungkin kita tahu. Kemudian ada Tan Malaka. Tan Malaka ini kenapa dia masuk tokoh ya, tokoh nasionalis ya, ada di Deli Serdang. Rupanya Tan Malaka ini pernah mengajar di sekolah perkebunan yang ada di Deli Serdang. Jadi kalau kita ke arah Kuala Namu dari simpang Tanjung Merawa jalan yang mau ke arah Kuala Namu, itu ada sekolah SD sebelah kiri. Nah, Tan Malaka dulu mengajar di sana. Tan Malaka. Kemudian sambil jalan dulu. Kemudian Dr. Sutomo ini dia pendiri Budi Tomo, aslinya tokoh Jawa. Nah, kenapa dia kemudian juga kita tulis di sini? Karena rupanya Dr. Sutomo ini pernah bekerja sebagai dokter di rumah sakit perkebunan PTP 2 yang di Tanjung Merawa. Tobing ya, kalau nggak salah. Iya. Dia pernah menjadi dokter di sana. Nah, di mana kan juga di Tanjung Merawa itu di PTP 2 itu adalah kantor pusat PTP 2 dulu, kantor pusat daripada perkebunan Senema Maskapai. Kantor pusat Senema Maskapai itu salah satu perkebunan yang besar pada masa kolonial Belanda. Kita lanjut, boleh sambil ke bawah. Di Tanggarang sini kita ada apa sih namanya ini, MMT ya, spanduk. Apa namanya sih spanduk? MMT ya. Kadang-kadang agak lupa karena jarang-jarang ngeliat mandu jadi kayak gitu. MMT ini ada perang Sungai Ular tadi yang tokohnya Kolonel Bejo. Kemudian sambil jalan kita kan. Kemudian yang kedua perang Kuala Namu. Perang Kuala Namu ini dia terjadi pada masa Sultan Basaruddin Sahariful Alamsyah, yaitu Sultan Serdang yang keempat. Nah, perang Kuala Namu ini terjadi sekitar tahun 1860-an, di mana Sultan Serdang ketika itu tidak menginginkan adanya ekspansi Belanda di daerah Serdang. Jadi lokasi daripada perang ini sekarang diduga adalah Bandara Kuala Namu. Kita lanjut Pak. Agak aneh rasanya dari atas ke bawah. Nanti nggak apa-apa. Di sini ada perang Sunggal. Perang Sunggal ini terjadi kalau sekarang itu kecamatannya Kecamatan Sunggal. Kalau kita ada di PDAM yang di Sunggal itu ada Masjid Baitul Zaman.
Nah, jadi Datuk Sunggal itu sebenarnya namanya itu Datuk Badiuzaman Surbakti. Surbakti, marga Surbakti. Tapi karena memang dia merupakan keturunan langsung daripada Urung Sunggal, Urung Sunggal Serbanyaman, makanya lebih dikenal sebagai Datuk Sunggal. Nah, persoalan perang Sunggal ini sama seperti Tanjung Merawa, sengketa tanah, di mana Datuk Sunggal ini tidak menginginkan tanah masyarakatnya, tanah adat kalau kita sering bilang ya, tanah leluhurnya itu dikonsesi oleh Belanda untuk dibuka perkebunan. Sama. Jadi kalau mungkin teman-teman melihat persoalan tanah di Sumatera Utara ini nggak kelar-kelar, memang dari dulu seperti itu. Kita boleh lanjut, Bang. Ini perang kemerdekaan tadi yang tokohnya Kolonel Bejo. Ini ada beberapa titik lokasi di Sungai Ular 1, di daerah Sembahe sampai ke Sibulangit juga ada lokasinya. Satu lagi itu di daerah Sibiru-Biru. Di daerah Sibiru-Biru lokasinya daripada perang kemerdekaan ini. Perang kemerdekaan ini nggak termasuk perang Medan Area ya. Perang Medan Area itu bagian sama dia sebenarnya, tapi lokasinya nggak di Deli Serdang tapi di Medan. Gitu. Kita bisa lanjut. Kalau ada yang mau nanya boleh, Bang, sambilan. Ini salah satu yang ikonik di Deli Serdang yaitu brainware. Brainware ini alat penyemprot api. Jadi alat penyemprot api ini digunakan tahun 1880-an sih sebenarnya, tapi baru mulai beroperasinya di perkebunan Tanjung Merawa itu tahun 1919. Jadi memang ini dihibahkan untuk dilakukan perawatan di museum. Cara penggunaannya agak ribet sebenarnya. Jadi itu ada lubangnya, masuk selang, baru dipompa gitu, kayak pompa sumur. Tapi 2 orang yang pompa baru disemprotkan. Agak ribet sih sebenarnya penggunaan. Berat juga. Itu apa, Bang? Itu sebenarnya alat pertanian, babat loyang dan kuku kambing. Alat pertanian dan perkebunan sih. Itu biasanya gimana apa gitu? Untuk Kita kan biasa pertanian kan pakai arit ya, orang iya, arit. arit. Sama sih sebenarnya, ada yang digunakan juga di perkebunan, di pertanian ya untuk membersihkan kebun, ada juga untuk ya macam-macam sih fungsinya. Ini yang kan ada Yang ini kuku kambing. nah itu Untuk ini cok. untuk sampah gitu. Oh, Untuk karet biasanya juga. karet ya, kebun karet ya. Ya, Beres. enggak untuk bersih-bersihkan apa nih. Oh. Beda kalau untuk beres. Kita bisa lanjut kemari. Biar jangan ketinggalan. Ini masjid peninggalan Kesultanan Serdang. Ini di kemarin tuh saya lupa, sekarang udah ingat. Ini di Payagambar. Di Payagambar, ini yang di Pantai Labu. di Pantai Labu, ini yang di Perbaungan. Ini di Perbaungan, ini di Perbaungan. Jadi ada 4 masjidnya. Makamnya yang ini yang di Payagambar, Batang Kuis. Tapi sekarang dia udah. Teman tuh yang nanya, jadi makam Sultan itu ada di tengah-tengah sawah ya? Iya. Ya harus dibilang iya gitu. Makam Sultannya ada di tengah-tengah sawah sekarang. Sawah mana? Itu kan sawah. Padi. Ada di pabrik Di istana. di peta. Makamnya di mana? Mana sih? Eh, Itu kan makam. Enggak, maksudnya di lokasi makamnya gitu. Maksudnya Ini di Payagambar, dekat masjid ini. Ini dekat masjid itu. Stasiun.
Nanti bisa saya share ke grup deh. Saya ada kemarin ada nerima sedikit materi tentang DSM. DSM itu Delis Proyek Maskapai. Jadi memang di Serdang ini lokasinya ini di Paya Gambar juga, tapi sekarang udah nggak ada. Memang di Sumatera Timur ini khususnya di Serdang, kereta api ini menjadi sesuatu pembaharuan pada masa kolonial. Kereta api ini jadi ada beberapa stasiun ini menghubungkan beberapa daerah, Deli Tua, Sunggal, Bangun Purba, Batang Kuis, dan yang paling apa namanya itu ya, yang paling mungkin familiar itu dia sampai ke Arhania, Pancur Batu. Nah, jadi memang ada beberapa rute yang melintasi Deli Serdang daripada kereta api ini. Ini ada beberapa bangunan bersejarah juga, ada Balai Datuk Setia Maharaja sama rumah kedatukan Batang Kuis. Yang ini di Batang Kuis, yang ini di Pantai Labu. Tadi juga ada di video ya. Ini peninggalan daripada Kesultanan Serdang juga. Ini mungkin beberapa yang bisa dilihat daripada peninggalan Kesultanan Serdang. Kemudian saya mau ngasih tahu ini Bang, yang di lemari kaca ini. Ini peninggalan Sauti. Sebenarnya itu ada manuskripnya Kak. Jadi kita punya tulisan tangannya langsung ketika seorang Sauti menciptakan tari Selampang 12. Tapi memang masih kita lakukan penelitian dan pengkajian, makanya disimpan. Ini ada biola, gendang, akordeon sama kontrabas yang merupakan alat musik yang langsung digunakan oleh Sauti. Jadi kemarin dihibahkan sama keluarganya untuk kita lakukan pemeliharaan di sini. Dan memang Sauti ini satu hal yang luar biasa. Jadi kita punya, kemarin kita pilah untuk kita mendapatkan 332 lembar tulisan tangan beliau, penghargaannya juga. Jadi Sauti ini termasuk yang kita luar biasa karena dia punya penghargaan pada masa kolonial, dia punya penghargaan pada masa Jepang, dan dia punya penghargaan pada masa Indonesia. Jadi luar biasa sebenarnya. Kemudian kita bisa lanjut. Saya nggak cerita perkebunannya Kak, Bang. Ya. Ini ada cerutu. Cerutunya itu cerutu Sultan Van Serdang. Jadi cerutu Sultan Van Serdang ini sebenarnya ya cerutu, tapi yang dibuat itu di daerah Kesultanan Serdang dengan logo Sultan Van Serdang. Dan ini masih diproduksi sih sampai sekarang sebenarnya, tapi produksinya di Jawa gitu. Kebunnya itu kalau nggak salah kemarin katanya di daerah apa ya, Perbaungan yang Kampung Bali atau apa? Mana ada kampung? Pegajahan. Gajahan. Pegajahan kalau lulus itu kan ada Pasari. Di daerah situ lah pokoknya. Di daerah Minggat. katanya di situ, cuman kan kami juga dapat informasi demikian. Itu sih. Alat musik yang ditampilkan di sini itu merupakan bagian daripada etnis-etnis yang ada di Deli Serdang. Yang mana kita tahu bahwasanya etnis yang ada di Deli Serdang itu ada 3. Etnis aslinya Melayu, Karo, dan Simalungun. Etnis aslinya. Jadi ya menandakan etnis-etnis tersebut kita punya alat musik daerah, alat musik tradisionalnya. Kemudian di 3 display ini kita tampilin mengenai Kesultanan Serdang juga. Mungkin kalau yang di foto-fotonya udah sering ya, udah beberapa kali juga ditampilin sama Tengku Mira. Nah, yang menariknya di sini itu adalah ini kanal Serdang ini. Kalau saya bilangnya sih menarik ya. Menariknya adalah ini Sungai Belume sama Sungai Kuala Namu ini dilurusin, cabangnya ini dilurusin
sampai ke hilir itu di Pantai Labu. Hilirnya itu di Pantai Labu. Nah, ketika kanal ini selesai, pengairan di daerah sekitarnya itu lancar dan daerah tersebut bebas dari banjir. Yaitu kanal ini dibangun pada masa ke Sultan Serdang kelima, yaitu Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. Dan sampai sekarang sudah jadi sungai sebenarnya. Kalau kita ke Batang Kuis, jembatan itu, nah itu awal mula kanalnya itu di situ. Sampai terus dia kan lurus dia itu besar, itu kanal sebenarnya. Jadi mematikan sungai untuk buat sungai baru. Luar biasa sih. Kalau di sebelah sini ada wilayah kejayaan Kesultanan Serdang. Dan yang di lemari kaca ini Bang, ini merupakan regalia. Regalia itu koleksi peninggalan Kesultanan Serdang. Ini dihibahkan daripada sultan, daripada keluarga sultan, dari Tunku Mira juga ada yang dihibahkan. Banyak sih ya, ada perlengkapan dapur, ada yang ini namanya gong semboyan yang ini. Kemudian itu penggilingan tepung. Ada congklak juga, congklak zaman dulu. Kemudian ini namanya kelendang, yang nomor 18 ini kelendang. Kelendang ini tempat perhiasan permaisuri. Itu yang nomor 30 itu apa? Yang nomor 30 Parutan kelapa. Iya, parutan kelapa. parutan kelapa yang Heeh. Kan ada keterangannya. Oh, ukuran kelapa. Ya kan, Ukuran betul kelapa. kan? Iya. Ukuran kelapa. Cuman apanya besinya udah nggak ada. Oh ya. Ukuran kelapa tradisional yang pakai tangan itu. Yang nomor ini, yang nomor 11 ya. Ya samurai. Samurai nomor berapa ya? 11. Yang nomor 11 ini samurai ini. Samurai ini merupakan hadiah dari Kaisar Jepang ketika itu untuk pertanda persahabatan dengan Sultan Serdang. Jadi ini diberikan tahun 1895 kalau nggak salah. Kemudian ada pinggan juga. Ini pistol, kalau kita bilangnya pistol Belanda, pistol company. Ya, kita bilangnya pistol company. Pakai mesiu. Yang mesiunya dia harus dimasukkan dulu baru ditembak gitu kan. Sebenarnya sih masih, cuman mesiunya nggak ada. Nggak ada. Pistol sekarang. Bubuk mesiu. Pistol sekarang Iya. mesiunya di peluru. Kalau ini yang bulat kayak dalam. kelereng itu dia dimasukin baru ditembak gitu kan, agak ribet sih sebenarnya. Ada tongkatnya itu Bang biasanya. Iya. Tongkatnya itu bakar. Kalau nggak salah sekali masuk 3 loh, Mas.